Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem. Beralamat di Jalan Sitosermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa di rumah, Anda sering mengadakan perjanjian atau membuat janji, tapi janganlah janji itu menjadi janji palsu yang akan merugikan Anda. Banyak orang mengabaikan bahwa perjanjian itu, saya sudah percaya kok, sudah kenal orang ini sudah lama, dan saya tidak perlu menulis sebuah perjanjian. Karena itu nanti akan membuat teman saya, atau orang tua saya, atau kawan sahabat saya, atau perusahaan tempat saya bekerja, atau teman bisnis saya nanti tersinggung. Jadi lo pemirsa, pemikiran itu pemikiran yang salah lo. Kenapa? Karena Anda mengabaikan itu, maka permasalahan di depan akan menghadang Anda. Nah, untuk membuat sebuah perjanjian, Anda harus tahu di Indonesia ada hukumnya. Di mana diatur? Di KUH Perdata. Pasal berapa? 1320. Negara mengatur. Nah, apa yang diatur? Dalam membuat sebuah perjanjian, Anda harus memenuhi 4 syarat. Karena 4 syarat ini berkaitan dengan hukum, pemirsa di rumah. 1. Ada kesepakatan antara 2 orang, 1 orang atau lebih untuk mengikatkan diri. Jadi ada kesepakatan dulu. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada rayuan, tidak boleh ada iming-iming, atau tidak boleh dalam keadaan Anda tidak sadar dicekoi hal-hal yang memabukkan atau yang membuat Anda tidak sadar sehingga Anda membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu bisa dibuktikan, bisa disaksikan bahwa kesepakatan Anda adalah kesepakatan yang sah yang seperti diatur oleh negara. Kemudian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Membuat perikatan itu harus ada kecakapan. Apa? Apakah dia sudah sesuai umur? Karena anak-anak umur di bawah 17 tidak boleh membuat sebuah perjanjian yang berdampak hukum. Atau orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa tidak boleh dimasukkan dalam kesepakatan atau disebut dalam hal kecakapan. Orang gila dan anak-anak di bawah umur tidak cakap untuk membuat kesepakatan yang berbadan hukum atau bisa berdampak hukum. Yang ketiga, ada suatu pokok persoalan tentu. Jadi sama-sama dimengerti bahwa perjanjian ini untuk mengikatkan 2 orang ini karena ada permasalahan yang harus diikat. Contoh, apabila Anda ingin menjual rumah, maka Anda sepakat dengan orang yang akan membeli, pergi ke notaris untuk membuat ikatan jual beli. Dan Anda juga harus orang yang sehat jasmani, rohani, dalam artian bukan jasmaninya saja, tapi dalam keadaan rohaninya juga. Dalam artian dia tidak terganggu apapun, badannya sehat, tapi akal pikirannya terganggu. Tidak bisa membuat sebuah perikatan, perjanjian yang berdampak hukum. Kemudian yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Apa itu maksudnya? Maksudnya dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada memanfaatkan keadaan. Contoh, Anda seorang yang kaya, memiliki banyak uang. Tetangga sebelah saya anaknya masuk rumah sakit. Dia ingin meminjam uang dari saya. Saya katakan pada tetangga saya, apa jaminanmu untukku agar kamu bisa mendapat pinjaman dariku? Ya kan uang saya sudah keluar kepada Anda. Tapi bagaimana jaminan hukum saya? Kemudian orang itu mengatakan, kamu kasihkan sertifikat rumahmu pada saya. Nanti kalau kamu sudah mengembalikan uang saya beserta bunganya, kamu bisa mengambil sertifikatmu. Pemirsa,
Jangan dilakukan itu. Karena hal ini akan merugikan Anda ke depannya. Demikian pemirsa bahasan kita, bagaimana kita membuat sebuah perjanjian yang berbadan hukum atau yang memiliki kekuatan hukum.